Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Fatmilia Syahputri. Saya berasal dari kelas 1C dan saya berNIM 242040121034. Saya berasal dari Prodi PAI, Pasca Uinsuka Pandu Lijaga, Yogyakarta. Baik, eh, di sore hari ini saya akan mempresentasikan prototipe atau media saya untuk mata kuliah pengembangan media ICT dalam PAI. Nah, adapun nama media saya adalah media pembelajaran bahasa Arab berbasis PowerPoint. Jadi, saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Arab untuk remaja dengan berbasis PowerPoint yang akan saya presentasikan. Lalu, nama pengembang dari media tersebut adalah Alexandria Kursus Bahasa Arab. Alexandria Kursus Bahasa Arab sendiri itu adalah sebuah bimbel bahasa Arab dan bahasa Inggris juga yang berasal dari Pare, Jawa Timur. Baik, lalu sasaran penggunanya untuk media ini bisa digunakan oleh siswa dan pembelajar bahasa Arab pemula, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat umum yang ingin mempelajari dasar-dasar bahasa Arab sebagai bahasa asing secara mandiri. Atau bisa juga guru atau dosen yang membutuhkan media pembelajaran untuk mengajar bahasa Arab. Jadi, jika ada guru atau dosen yang membutuhkan media pembelajaran untuk mengajar bahasa Arab, mungkin yang inovatif agar tidak terkesan hanya ceramah saja, maka bisa menggunakan media berikut. Lalu, tujuan medianya, media yang akan saya presentasikan ini bertujuan untuk membantu pembelajar memahami kosakata dasar bahasa Arab seperti perkenalan, diri, alamat, profesi, dan lainnya yang akan kita bahas nanti. Menyediakan cara pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi pengguna. Meningkatkan pemahaman kosakata, percakapan, dan tata bahasa Arab, dan memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan mudah diikuti melalui slide presentasi. Lalu, spesifikasi peralatan media agar media ini dapat berjalan dengan optimal, ya, perangkat yang digunakan minimal memiliki spesifikasi sebagai berikut. Jadi bagi teman-teman atau bagi hadirin, jika ingin menggunakan media ini, maka spesifikasi peralatan medianya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitas penyimpanan minimal 500 MB untuk menyimpan file presentasi. Jadi jaga-jaga lebih baik lebih besar ya, 500 MB untuk menyimpan file presentasi. Yang kedua, RAM. RAM minimal 2 GB untuk menjalankan PowerPoint dengan lancar. Kita bisa menggunakan laptop, HP, ataupun tab. Tapi karena akan dipresentasikan, maka lebih baik dengan laptop. Sistem operasi bisa menggunakan Windows, Android, atau iOS. Perangkat yang didukung yaitu komputer atau laptop dengan PowerPoint terinstall, ya, atau perangkat mobile yang mendukung aplikasi PowerPoint. Nah, di sini aplikasi PowerPoint-nya atau presentasi yang akan saya tampilkan itu dalam bentuk PDF. Jadi bisa juga ditampilkan dalam bentuk PDF. Jadi perangkat yang didukung salah satunya adalah komputer atau laptop dengan aplikasi PDF yang sudah terinstall. Lalu proyektor itu opsional. Jika digunakan dalam kelas, proyektor dapat digunakan untuk menampilkan slide ke layar besar. Jadi pasti akan lebih maksimal jika menampilkan hasil presentasi atau yang akan kita presentasikan ke layar besar. Nah, jenis media ini termasuk dalam kategori pembelajaran berbantuan komputer atau computer based learning. Media ini berbentuk modul digital interaktif yang menggabungkan teks, gambar, dan audio untuk membantu pengguna memahami bahasa Arab secara lebih efektif. Selain itu, media ini juga berjenis print teknologi dan multimedia. Mengapa? Karena media ini termasuk dalam kategori print teknologi karena berbasis slide presentasi yang dapat dicetak atau dipresentasikan secara digital. Selain itu, media ini juga dapat dikategorikan sebagai multimedia jika dilengkapi dengan elemen audio, video, atau animasi dalam slide PowerPoint. Jadi sebenarnya dalam kursus Alexandria Arab ini ada beberapa file yang mana di dalamnya ada video maupun audio. Namun yang saya tampilkan ini
karena masih awal, masih tentang perkenalan, jadi belum ada karena siswa audionya itu berasal dari praktek yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Nah, deskripsi konten media. Berdasarkan file PDF yang saya akan presentasikan, maka media pembelajaran ini mencakup materi sebagai berikut. Jadi di sini adalah ad-darsul al-awwal, yaitu pelajaran pertama. Jadi di Alexandria Kursus Bahasa Arab nanti itu ada beberapa tingkatan, dengan di sini sasarannya adalah remaja untuk penelitian saya. Nah, materi yang pertama atau level pertama yaitu adalah tentang perkenalan. Nah, yang pertama kita akan membahas mufradat atau kosakata terlebih dahulu. Yang pertama, al-ismu artinya nama, al-unwanu artinya alamat, al-hiwayatu artinya hobi, al-mihnatu artinya profesi. Jadi, kosakata ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini adalah bentuk sapaan-sapaan untuk perkenalan atau sapaan dalam bahasa Arab jika pertama kali bertemu dengan seseorang. Nah, di sini artinya mudakar atau laki-laki, dan di sini artinya mu'annas atau perempuan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Nah, hal ini bisa diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, jika yang menyapa adalah laki-laki, maka kita menjawabnya ahlan bika, selamat datang. Jika yang menyapa adalah perempuan, maka kita menyapanya ahlan biki, selamat datang. Lalu, ungkapan selamat datang yang lain adalah jika kepada laki-laki kita mengucapkan marhaban bika. Jika kepada perempuan kita mengucapkan marhaban biki, selamat datang. Untuk laki-laki, kita bisa menjawab dengan, jika yang menyapa kita nanti adalah laki-laki, maka kita bisa menjawab dengan ya marhaban fika. Jika yang menyapa kita adalah perempuan, maka kita bisa menjawab ungkapan tersebut dengan ya marhaban fiki. Jadi, K itu identik dengan laki-laki, lalu Ki identik dengan perempuan. Saya lanjut. Lalu jika kita ingin mengucapkan selamat pagi kepada seseorang, maka di sini ada sin dan jim. Sin di situ adalah soal, jim itu jawab. Maksudnya di sini adalah soal itu bisa pertanyaan atau bisa ungkapan yang pertama. Nah, jawab itu adalah jawaban dari ungkapan sebelumnya. Jadi pasti urutannya sin dulu, baru jim dulu. Jadi ungkapan yang pertama dulu, baru dijawab oleh ungkapan yang kedua. Sobahul khairi, artinya selamat pagi, maka jawabannya sobahun nuri, selamat pagi. Jadi ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, jawabannya sama, sobahun nuri, dan sapaannya juga sama, sobahul khairi. Lalu untuk sore, jika laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, jika ingin mengucapkan selamat sore, maka kita bisa mengucapkan masaul khairi, selamat sore. Laki-laki dan perempuan juga tidak ada bedanya, bisa mengucapkan masaul nuri untuk menjawab masaul khairi. Jadi untuk ucapan selamat pagi dan selamat sore, tidak ada ungkapan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk siang dan malam, ada perbedaan jika yang mengucapkan laki-laki atau jika kita ingin mengucapkan kepada laki-laki atau perempuan. Nah, di sini, jika kita ingin mengucapkan selamat siang kepada laki-laki, maka ungkapannya adalah naharuka sa'idun, selamat siang. Jika kita ingin mengucapkan selamat siang terlebih dahulu ya kepada perempuan, maka kita bisa mengucapkan naharuki sa'idun. Seperti itu. Jadi K identik dengan laki-laki, K identik dengan perempuan. Jadi kita harus lihat dulu yang kita ucapkan selamat siang itu adalah laki-laki atau perempuan. Lalu untuk menjawab selamat siang, ya baik naharuka sa'idun maupun naharuki sa'idun, kita bisa menjawab dengan sa'idun mubarakun. Sama ya, selamat siang balik yang mengucapkan laki-laki ataupun perempuan, ataupun baik kita membalas ke laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan baik mudzakkar maupun mu'annas. Malam. Nah, saat malam kita harus lihat dulu yang kita ucapkan laki-laki atau perempuan. Saat kita mengucapkan kepada laki-laki, maka kita bisa mengucapkan lailatuka sa'idatun. Artinya selamat malam. Jika kita mengucapkan selamat malam kepada perempuan, maka lailatuki sa'idatun, selamat malam. Lalu, untuk menjawab ungkapan lailatuka sa'idatun dan lailatuki sa'idatun, kita bisa menjawab dengan
sa'idatun, mubarakatun. Sama saja. Nah, di sini selanjutnya untuk perkenalan biasanya kita menanyakan kabar atau sudah tidak lama ketemu maka menanyakan kabar, maka ungkapan yang bisa kita katakan adalah jika yang kita tanyakan kabarnya adalah laki-laki, maka kita bisa menjawab kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Jika kita ingin menanyakan kabar kepada perempuan, maka kaifa haluki? Dan kita bisa menjawab sapaan tersebut jika ada orang yang bertanya kepada kita, kaifa haluka maupun kaifa haluki, kita bisa menjawab dengan alhamdulillah inni bi khairin. Lalu jika kita ingin menanyakan nama, namanya juga kan at-ta'aruf ya, perkenalan. Maka kita bisa menanyakan jika laki-laki, Mas Muka, siapa namamu? Jika kepada perempuan kita bisa menanyakan Mas Muki, siapa namamu? Dan jawabannya baik laki-laki maupun perempuan, ismi titik 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 nutoh. Nama saya titik titik titik. Nah, di sini contohnya nama saya Lendi, maka di sini saya mengatakan jika ada yang bertanya kepada saya, Mas Muka maupun Mas Muki karena saya perempuan, maka saya menjawabnya ismi Lendi. Lalu menanyakan asal. Nah, ini biasanya ada juga di perkenalan, menanyakan asal. Jadi asalnya itu dari mana gitu. Nah, jika kita ingin menanyakan laki-laki, maka kita bisa menanyakan min aina anta. Dari mana kamu berasal? Jika kita ingin menanyakan kepada perempuan, kita bisa menanyakan min aina anti. Dari mana kamu berasal? Dan jika ada orang yang bertanya kepada kita, min aina anta maupun min aina anti, kita bisa menjawab ana min Jakarta. Nah, Jakarta ini hanya contoh ya, jika kita ingin menjawab saya dari Jakarta. Jadi ana itu artinya saya, min itu artinya dari. Ana min Jakarta. Kalau saya karena saya dari Pekalongan, maka saya menjawab ana min Pekalongan. Menanyakan hobi. Nah, ini juga biasanya ada di perkenalan. Jika kita ingin menanyakan hobi kepada laki-laki atau mudzakkar, kita bisa bertanya ma hiwayatuka? Apa hobimu? Jika kita ingin bertanya hobi kepada perempuan, maka kita bisa menanyakan mahiwayatuki. Nah, jika kita ditanyakan mahiwayatuka atau mahiwayatuki atau ada yang menanyakan hobi kita, maka kita bisa menjawab hiwayati nukta. Hiwayati titik. Artinya hiwayati itu hobiku titik. Nah, di sini contohnya adalah belajar. Maka menjawabnya hiwayati at-ta'allumu. Hobiku adalah belajar. Lalu selanjutnya, menanyakan profesi. Jika kita ingin menanyakan profesi kepada laki-laki, maka kita bisa menanyakan ma mihnatuka. Apa profesimu? Jika kita ingin menanyakan kepada perempuan, ma mihnatuki. Apa profesimu? Dan jika kita ingin menjawab profesiku dokter, ya kan? Karena kan profesiku itu mihnati. Nah, kalau profesiku dokter berarti mihnati tobibun. Profesiku dokter. Kalau yang ditanya perempuan, maka mihnati tobibatun, profesiku dokter. Seperti yang kita ketahui, profesi jika laki-laki tidak ada tak marbutoh, jika perempuan ada tak marbutoh di belakangnya. Baik, ini contoh percakapan yang mengungkapkan tentang perkenalan. Ya, di sini yang menanyakan adalah mudzakkar. Jadi ini ada dua percakapannya, percakapan sebelah kanan dan percakapan sebelah kiri. Yang percakapan sebelah kanan itu dari laki-laki menanyakan ke perempuan. Dari Ahmad menanyakan ke Fatimah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan bika. Naharuki sa'idun mubarakun. Masmuki ismi Fatimatu. Kaifa haluki? Alhamdulillah inni bi khairin. Ahmad. Min aina anti? Fatimah. Ana min Jakarta. Ahmad. Ma hiwayatuki? Fatimah. Hiwayati ta'allumi. Ta'allumu afan. Ahmad. Ma mihnatuki? Fatimah. Mihnati mudarrisatun. Lalu selanjutnya adalah dibalik ya. Jadi Fatimah yang bertanya kepada Ahmad. Perempuan bertanya kepada laki-laki. Fatimah. Assalamualaikum. Ahmad waalaikumsalam. Fatimah, ahlan wa sahlan, ahlan biki. Fatimah, naharuka sa'idun.
Ahmad Sa'idun Mubarakun. Fatimah, Mas muka? Ahmad, Ismi Ahmad. Fatimah, Kaifa haluka? Ahmad, Alhamdulillah inni bi khairin. Fatimah, Min aina anta? Ahmad, Ana min Jakarta. Fatimah, Ma hiwayatuka? Ahmad, hiwayati ata'allumu. Ma mihnatuka? Fatimah, Ma mihnatuka? Mihnati mudarrisun. Ahmad. Baik. Nah, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Syukran jazilan artinya terima kasih banyak ala husni ihtimamikum atas perhatianmu. Ma'an najah artinya semoga sukses. Nah, tadi barusan adalah deskripsi media. Jadi, keunggulan medianya adalah mudah digunakan. Media ini berbasis PowerPoint atau PDF yang merupakan aplikasi yang familiar dan mudah digunakan oleh siapa saja. Terstruktur. Materi disusun secara sistematis, mulai dari kosakata dasar seperti yang tadi kita lihat, hingga percakapan sederhana. Nah, lalu interaktif, jika dilengkapi dengan elemen multimedia, audio, video, atau animasi, media ini dapat menjadi lebih interaktif dan menarik. Fleksibel, dapat digunakan dalam berbagai setting, baik di kelas dengan proyektor maupun secara mandiri di komputer atau laptop, atau bisa jadi jarak jauh dengan Zoom, ya, atau Google Meet. Contoh penggunaan media, bisa di kelas, guru, atau dosen dapat menggunakan slide presentasi ini sebagai alat bantu mengajar di kelas. Slide dapat diproyeksikan ke layar besar, dan guru dapat menjelaskan setiap bagian sambil memandu siswa. Pembelajaran mandiri, jadi siswa dapat membuka file PDF atau PowerPoint ini di komputer atau laptop mereka secara mandiri untuk mempelajari materi. Latihan percakapan, slide yang berisi contoh percakapan dapat digunakan untuk latihan berbicara bahasa Arab, baik secara individu maupun berpasangan. Jadi, saya simpulkan, media pembelajaran bahasa Arab berbasis PowerPoint adalah sebuah produk atau prototipe media pembelajaran yang efektif dan mudah digunakan. Media ini dirancang untuk membantu siswa, guru, dan masyarakat umum dalam mempelajari bahasa Arab melalui presentasi yang terstruktur dan interaktif. Dengan menggunakan PowerPoint, media ini dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Baik, cukup presentasi prototipe dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.